Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Prodi Manajemen Informatika. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang proses transformasi dari IRD menjadi basis data relasional beserta tabel-tabelnya. Yang pertama-tama, saya membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama pemesanan makanan online. Kemudian, saya juga membuat tabel, yaitu tabel yang pertama, tabel makanan. Dan di dalam tabel makanan ini berisi ID makanan, foto makanan, nama makanan, deskripsi makanan, berat makanan, harga makanan, serta primary key untuk ID makanannya. Kemudian, saya show tables, dan ini makanannya, deskripsinya. Jadi ID makanan itu type-nya untuk INT, terus foto makanan juga varchar, nama makanan varchar, deskripsi makanan varchar, berat makanan INT, harga makanan INT. Kemudian yang kedua, saya membuat tabel desain pemesanan. Yang tabel desain pemesanan ini berisi ID detail pemesanan, ID pemesanan, ID makanan, nama makanan, harga makanan, jumlah pemesanan, kemudian ada subtotal harga, dan primary key untuk ID pemesanan dan ID detail pemesanan. Kemudian ada juga foreign key-nya dari ID makanan. Di sini deskripsinya, ID detail pemesanan itu type-nya INT, ID detail pemesanan INT, ID pemesanan INT, ID makanan INT, nama makanan varchar, harga makanan INT, jumlah pemesanan INT, subtotal harga juga INT. Terus yang ketiga, ada create table ongkir. Create table ongkir ini di dalamnya berisi ID ongkir yang bertype INT, kemudian provinsi, bertype varchar, kemudian ada harga, bertype INT juga, serta ada primary key dari ID ongkir. Terus yang keempat, itu ada create table member. Nah, di dalamnya ini berisi ID member yang bertipe INT, kemudian nomor telepon dari INT juga, kemudian nama member itu varchar, password INT, email varchar, alamat varchar, instansi juga varchar. Kemudian ada primary key-nya untuk ID member. Terus ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini berisi ID pemesanan, ID member, ID ongkir, tanggal pemesanan, jumlah pemesanan, tanggal pengambilan. Nah, itu semua dari bertype-nya INT. Kemudian ada alamat tujuan, status, itu varchar, total belanja itu INT, dan ada juga primary key-nya untuk ID pemesanan, ID member, dan ID ongkir. Kemudian ada juga foreign key-nya untuk ID pemesanan, ID member, dan ID ongkir. Terus yang terakhir ada create table pembayaran. Nah, di sini berisi ID pembayaran, ID pemesanan, bukti pembayaran, nominal pembayaran, tanggal pembayaran, dan semua itu bertype INT, terus ada juga keterangan. Nah, itu varchar. Terus ada juga primary key-nya untuk ID pembayaran, kemudian ada juga foreign key-nya untuk ID pemesanan. Jadi, primary key itu dalam basis data berfungsi untuk memastikan setiap baris dalam sebuah tabel dapat diidentifikasikan secara unik. Ini berarti tidak ada dua baris yang dapat memiliki nilai primary key yang sama, sehingga memudahkan dalam mencari, mengupdate, atau menghapus data dalam tabel tersebut. Sedangkan foreign key dalam basis data berfungsi untuk menjaga integritas dan relasi antar tabel. Ia merupakan sebuah atau beberapa kolom di sebuah tabel yang digunakan untuk mereferensikan kolom primary key di tabel lain. Dengan kata lain,
Nilai foreign key ini harus cocok dengan nilai di kolom yang dijadikan referensinya, biasanya primary key di tabel lain. Nah, sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.